Guys, tahu kalian apa mana sebenarnya dari film Pesta Babi? Kenapa film ini dilarang untuk ditayangkan? Ini dia. Film yang lagi trending topik ini menjadi sorotan publik guys. Pemutaran film Pesta Babi yang bercerita tentang eksploitasi lingkungan ini khususnya di Papua dibubarkan paksa di sejumlah daerah guys. Namun tahu kalian di tengah situasi ini permintaan pemutaran filmnya justru makin meningkat hingga ribuan. Lantas apa saja poin penting dalam film dokumenter Pesta Babi ini hingga menuai kontroversi? Jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama Zaid dan Syatir. Nah guys, buat kalian yang belum tahu, film Pesta Babi ini menceritakan tentang perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan. Mereka menolak dengan cara melawan proyek besar pemerintah dan korporasi yang mengubah hutan serta tanah adat mereka menjadi kawasan industri sawit, tebu, dan proyek pangan skala besar guys. Nah, film ini memperlihatkan masyarakat adat mempertahankan tanah leluhur mereka di tengah tekanan besar ekspansi industri dan pengarahan aparat keamanan. Film ini juga diperkaya penelusuran data kepemilikan atau afiliasi bisnis perkebunan sawit dan tebu di wilayah tersebut guys. Sekaligus menunjukkan segelintir orang yang menerima manfaat utamanya. Nah guys, film dokumenter Pesta Babi tahun 2026 ini merupakan film garapan bareng Watchdog Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, Jubi.id, Greenpeace, dan LBH Papua Merauke guys. Sedangkan sutradara dari film Pesta Babi ini bernama Dendi Widulaksono dan Cipridel guys. Film ini pertama kali diputar dalam gala primer di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada tanggal 12 April. Untuk pra-peluncuran digelar di tanah Papua, Selandia Baru, dan Australia pada bulan Maret guys. Penonton dari pemutaran perdana film Pesta Babi di Jakarta, Winnie Anggraini, memberi ekspresi pada film ini guys. Di film ini kita dipertunjukkan bagaimana pemerintah itu dengan BSN proyek strategis nasional yang katanya untuk kepentingan rakyat ternyata sangat arogan, ujar kata Winnie Anggraini. Nah, di sisi lain, sang sutradara Cipridel menegaskan film Pesta Babi ini bukan sekedar tontonan semata guys. Kata dia, film ini menuntut jawaban atas persoalan yang sangat ini terjadi di Papua. Karena itu harus film ini untuk didiskusikan, dibicarakan, dan untuk dicarikan solusinya. Oleh karena itu, forum nobar kita ini sangat demokratis dari komunitas untuk komunitas. Kita menghubungkan titik-titik solidaritas ini termasuk orang membicarakan masalah dari tempatnya sendiri, ujar kata Cipridel. Nah guys, menurut sang sutradara film Pesta Babi ini yaitu Dendi Dwilaksono, dia mengaku bahwasanya tujuan yang ingin dicapai dari produksi film Pesta Babi ini adalah biar orang tahu saja apa yang terjadi di Papua, ujar kata Dendi Dwilaksono guys. Pria yang ikut menggarap film Dirty Voice 1 dan 2 ini mencatat setidaknya 3 persoalan besar saat ini terjadi di Papua, tapi jarang menjadi berita arus utama. Konflik bersenjata setiap saat, arus pengungsi hingga 100.000 orang, dan deforestasi besar-besaran. 3 barang sebesar itu nggak ada di algoritma medsos atau media sosial kita. Menurutku ada sesuatu yang sangat gawat banget lah dengan cara kita bermedia, ujar kata Dwilaksono. Sedangkan menurut Cipridel, dia bilang subjudul dari Pesta Babi yaitu kolonialisme di zaman kita, ingin menunjukkan cerita film ini merupakan kejadian kekinian ada di depan mata. Tujuannya adalah untuk menyampaikan cerita tentang kekejaman dengan efek genosida dan eksorsida yang sistematis sedang terjadi di Papua ini, supaya orang yang menontonnya tahu bahwa ini terjadi di zaman kita, di depan mata kita, dan kita punya kesempatan untuk menghentikannya, ujar kata Cipridel.
Nah, lantas mengapa pembubaran film ini terjadi gitu? Karena ada 21 insiden intimidasi dalam kegiatan pemutaran film Pesta Babi yang diterima Watchdog sejak dokumenter ini diluncurkan. Sebenarnya lebih dari itu. Banyak yang panitianya nggak bersedia melaporkan. Kami terus terang kewalahan dan nggak punya kapasitas untuk merekam semua data intimidasi, tapi setiap hari bertambah, ujar kata Dendi. Nah, sejumlah video yang viral di media sosial menunjukkan pembubaran yang dilakukan oleh anggota TNI dan security di Universitas Khairul Ukhair Ternate pada hari Selasa tanggal 12 bulan 5 tahun 2026. Nah, selain itu, insiden pembubaran lainnya terjadi di provinsi yang sama, tepatnya di Pendopo Benteng Orange Ternate Tengah pada hari Jumat tanggal 8 bulan 5 tahun 2026. Pembubaran ini dihadiri langsung oleh Dandim 1501 Ternate, Letkol Ims Jani Setiadi guys. Nah, di sisi lain pada hari Kamis malam tanggal 7 bulan 5 tahun 2026, nomor di Universitas Mataram dibubarkan pihak rektorat. Wakil Rektor 3 Undam, Sujita, tidak menjelaskan secara rinci alasan pembubaran tersebut. Tapi kata dia, untuk menjaga kondusivitas sebaiknya film ini jangan ditonton. Di tempat terpisah, Rektor Undam Soekardi berdalih pembubaran dilakukan murni karena alasan ketertiban dan bukan untuk membungkam ekspresi guys. Bagaimanapun juga, kata Dendi, sejak mendapat intimidasi, permintaan nobar film Pesta Babi dari komunitas justru mengalami kelonjakan. Request itu hampir 5 ribuan ya per kemarin Selasa tanggal 12 bulan 5 2026 katanya. Tapi tidak semua terrealisasi karena keterbatasan dan tim untuk verifikasi penyelenggara. Ketika nobar dihalangi, ya sama sekali nggak menghentikan orang untuk bikin nobar, ujar kata Dendi guys. Nah guys, alasan kenapa sebelumnya film ini tidak boleh tayang karena yang pertama, film ini itu mengabarkan apa yang terjadi di Papua guys. Merupakan bentuk kolonialisme atau yang merujuk dari subjudulnya ini. Nah, menurut Eriks, film ini menunjukkan adanya kedaulatan orang Papua terhadap tanahnya sendiri. Di film itu banyak sekali slogan Papua bukan tanah kosong, katanya. Dalam film ini digambarkan eksploitasi alam melalui proyek nasional yang direspon perlawanan masyarakat adat di Papua. Nah, sedangkan yang kedua, fakta yang ditampilkan dalam film tentang mobilisasi militer selama puluhan tahun di Papua ternyata berdampak terhadap hajat hidup orang Papua secara umum. Ilustrasinya digambarkan di sana dengan pengungsi di Nduga yang sangat ini masih berada di pengungsian, dan anak-anak yang dikasih nama pengungsi ini kan juga sesuatu yang menggambarkan dapat buruk militerisasi di Papua itu, ujar kata Yance. Nah, sedangkan yang ketiga, isu tentang remiliterisasi di Indonesia sedang hangat-hangatnya guys. Nah, hal ini ditandai dengan perluasan wewenang TNI di jabatan publik melalui revisi Undang-Undang TNI, penambahan batalion infanteri, merazia penjual es, sampai polemik pengadilan militer terhadap kasus Andre Yunus guys. Dan sekarang TNI mulai mengurus film dokumenter. Itu kan sesuatu yang sejak bertahun-tahun sudah ada gitu. Kritik terhadap mereka lewat dokumenter, lewat media, terus karena sedang berada dalam posisi dikritik dan tidak bisa menjawab dengan argumen balik, akhirnya ia melakukan tindakan semacam itu, ujar kata Erik. Itulah alasan kenapa film ini sebelumnya itu tidak boleh tayang guys gitu, karena banyak fakta-fakta yang menjadi kontroversi untuk pemerintah gitu. Karena karena memang di Papua ini menyimpan rahasia yang tidak bisa dipublikasikan gitu, karena bisa memicu pertengkaran atau permusuhan gitu. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah film ini patut untuk ditonton atau harus dibubarkan gitu guys? Karena aku kan sudah nonton film dokumenter dari Pesta Babi ini. Ya benar, memang isinya itu mengenai fakta-fakta yang berada di Papua gitu, pasar aset apa segala macam, dan memang banyak perusahaan yang mengambil alih tanah di Papua gitu untuk kepentingan
suatu negara gitu. Sangat ramai ya sekarang pembahasan ini. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah film ini harus dilanjutkan ataukah dibubarkan? Silahkan tulis di kolom komentar guys. Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini, video Jaden Satir, dan sampai jumpa lagi di video Jaden Satir yang berikutnya guys.